Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok doa TRPL 5B akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester UTS mata kuliah keamanan perangkat lunak yang beranggotakan Widya Wulandari NIM 2343 11056 dan saya sendiri Rizky Agus Saputra dengan NIM 2343 11053. Untuk enkripsi dan deskripsi data, kami menggunakan dua lapisan layer kriptografi, yaitu lapisan pertama menggunakan Caesar Jibber dan yang kedua menggunakan Vigenère Jibber. Kedua sandi ini beroperasi pada himpunan 62 karakter, yaitu karakter A sampai Z dengan karakter yang kecil, A sampai Z dengan huruf kapital, dan 0 sampai 9. Sebelum kami menjelaskan secara detail mengenai algoritma Caesar dan Vigenère serta alur enkripsi dan deskripsi, kami akan mendemonstrasikan website kami terlebih dahulu. Pertama, akan register dengan mengisikan username, email, password, confirm password, dan juga PIN yang akan digunakan sebagai key. Setelah login, menggunakan email dan password yang sudah dibuat tadi, kemudian untuk melihat data yang sudah di-encrypt atau di-decrypt, masuk ke menu lihat data, kemudian mengisikan PIN yang tadi telah diisikan saat register. Untuk bagian demonstrasikannya seperti ini, kita akan membuat nama user atau nama toko. Di sini saya akan mengisikan nama toko Jaya dengan email jaya.gmail.com. Untuk passwordnya sudah diisikan. Untuk PIN, kita menambahkan PIN seperti ini. Kemudian kita register. Sebentar, masih ada kesalahan. Kita akan mengulanginya kembali. Nah, ini kita sudah masuk di sistem di
user toko, dan di toko ini kita akan melihat di toko ini kita lebih banyak melakukan transaksi. Yang pertama, kita bisa mendemonstrasikan ketika kita akan melakukan transaksi. Nah, di sini kita contoh dengan nama Rizky. Rizky di sini akan membuat transaksi ketika membeli jajan. Dan ketika si Rizky ini membeli jajan dengan nilai keseluruhan jajan tersebut, misalkan dengan jumlah 5.000. Nah, maka untuk pop-up-nya adalah transaksi berhasil dilakukan dengan sisa saldo 10.000. Kemudian kita akan melihat dashboard. Oh, mohon maaf sebelumnya, untuk toko kita hanya bisa melakukan transaksi dan juga melihat nama-nama siswa serta sisa saldo yang baru saja dikurangi. Untuk contoh lain adalah dengan nama Jaitzes. Jaitzes ini membeli jajan dengan jumlah 3.500. Nah, ketika saldo hampir habis, ini akan mendapatkan peringatan, dan peringatan tersebut ditujukan ketika saldo ini hampir habis. Contoh dengan sisa saldo 1.500 yang hampir habis atau mendekati dengan 0. Nah, untuk bagian yang untuk menu lihat data ini ditujukan untuk memasukkan PIN ketika di mana user dari toko tersebut ketika mengakses website ini lupa kata sandinya, maka kita bisa melihat kata sandi tersebut dengan menggunakan PIN yang kita dapatkan. Nah, ini adalah seperti berikut untuk PIN tersebut dan juga cara penggunaannya. Yang kedua adalah kita akan login sebagai admin. Akun admin. Nah, di sini untuk di halaman admin terdapat seperti ini, yaitu tampilan dengan nominal voucher untuk satu siswa. Setiap siswa menerima kartu QR Code senilai Rp15.000 yang dapat digunakan untuk membeli makanan, minuman di kantin sekolah, dan petunjuk penggunaan prosedur penggunaan web. Untuk admin terdapat menu-menu dari seperti data, user, voucher, dan transaksi. Untuk menu data, admin bisa menambahkan, mengedit, ataupun melihat dan juga menghapus siswa yang ingin ditambahkan, diedit maupun dihapus. Contoh, kita akan menambahkan nama satu siswa dengan nama Calvin Verdong dan kelas Ligue 1 Prancis. Kita akan tambahkan data. Nah, untuk ini adalah pop-up untuk menampilkan ketika siswa berhasil ditambahkan, maka pop-up tersebut akan muncul dan kita tekan OK. Kita akan mengecek untuk nama Calvin Verdong. Nah, untuk nama Calvin Verdong sudah bisa muncul dan tertambahkan. Kita juga bisa menghapus atau mengeditnya. Contoh, untuk kelas kita gunakan kelas. Untuk kelas kita gunakan kelas La Liga, dan untuk namanya kita rubah menjadi nama
kita akan mengupdate, konfirmasi. Nah, data berhasil diupdate. Yang sebelumnya nama Calvin Verdong untuk nama kelas adalah League One berubah menjadi Calvin Hernandez dengan nama kelas La Liga. Kemudian untuk menghapus, kita akan mengambil salah satu contoh. Untuk nama Orlo Lehner, kita akan hapus. Nah, data berhasil dihapus. Lah, untuk nama Orlo ini sudah tidak ada di dalam tampilan ini. Kemudian untuk menu yang selanjutnya, mohon maaf, untuk penggunaan arsip ini adalah nama-nama yang telah dihapus. Ini bisa ditampilkan kembali semisal tadi si admin salah pencet hapus, yang harusnya nama J Itzas kepencet menjadi Orlo Lehner. Kemudian kita bisa pulihkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Dan ini kembali tampil sebagai nama daftar siswa. Untuk user kita bisa membuat user dari sini dengan contoh ini adalah toko abadi. Namun untuk pinnya kita tidak bisa membuat pin untuk melihat datanya. Misalkan kita akan memilih role toko. Nah, ini untuk user tersebut, user dari toko tadi berhasil ditambahkan. Namun untuk kita mendapatkan pin itu tidak bisa ditambah, kita tidak bisa mendapatkan pin sesuai dengan apa yang kita lakukan karena ini membuatnya di dalam user, di dalam akun admin. Dan kita kembali, ataupun kita bisa menghapus dari melakukan penghapusan untuk nama-nama user yang tidak kita inginkan. Untuk yang menu selanjutnya adalah menu voucher, di mana menu voucher ini kita akan menambahkan lagi, kita akan bisa melakukan reset ketika nama siswa tersebut telah melakukan saldo. Dengan contoh, ketika nama Rizky sudah melakukan pembelian atau sebuah transaksi dengan sisa saldo 10.000, maka seminggu hari kemudian kita bisa mereset jumlah saldonya menjadi penuh dengan jatah 15.000. Kita akan mereset saldo. Nah, yang tadinya sisa saldo 10.000, maka setelah kita reset, saldo tersebut akan kembali utuh menjadi 15.000. Dan untuk merge cost, ini juga bisa kita lakukan reset. Nah, untuk merge cost, saldo yang tadinya saldonya Rp0 menjadi Rp15.000 berkat riset dari admin tersebut. Nah, untuk menu voucher dari reset all ini adalah mereset seluruh
seluruh dari nama-nama yang telah melakukan transaksi tersebut menjadi utuh Rp15.000. Di sini dengan contoh Tanner Morar dengan awal saldo adalah 10.000 dan juga Jay Itses yang awalnya hanya 1.500. Kita akan melakukan reset all. Untuk Tanner Morar berhasil melakukan riset yang awalnya 10.000 menjadi 15.000 dan Jay Itses yang awalnya 1.500 menjadi Rp15.000. Nah, ini adalah riwayat transaksi dari siswa yang melakukan transaksi. Ini adalah cancel. Kita bisa melakukan cancel dan saldo dikembalikan. Nah, ketika kita melakukan cancel, maka di dalam menu voucher ini saldo akan menambah karena sebelumnya adalah setiap siswa memiliki jatah 15.000 dan ketika sisa saldo tersebut yang awalnya itu tidak diambil, maka bisa di cancel dan ditambahkan dengan tersebut. Namun ini tidak diperbolehkan dan hanya memiliki jatah saldo Rp15.000. Nah, kita akan men-set saldo awal yaitu Rp15.000. Demikian presentasi dari demo website pencatatan transaksi siswa, dan untuk pencatatan dan untuk penjelasan algoritma Cipper-Caesar akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program dari algoritma enkripsi dan dekripsi pada Cipper-Caesar. CryptoHelper ini adalah kelas yang berisi algoritma enkripsi dan dekripsi dari Cipper-Caesar dan juga Vigenère. Di dalam kelas ini ada variabel char. Nah, di dalamnya itu berisi 62 karakter yang terdiri dari huruf kecil dan huruf kapital A sampai Z, dan juga ada angka 0 sampai 9. Variabel ini berfungsi sebagai alfabet dasar enkripsi dan dekripsi yang nantinya digunakan untuk semua perhitungan pergeseran dalam Cipper-Caesar dan juga Vigenère. Untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pada Cipper-Caesar, dibutuhkan beberapa fungsi dasar untuk menjalankan logika enkripsi dan juga dekripsi. Pertama itu ada fungsi pin to shift. Fungsi pin to shift ini digunakan untuk mengonversi pin menjadi nilai shift untuk Cipper-Caesar. Proses pertamanya, sistem menjumlahkan semua nilai ASCII dari parameter pin melalui perulangan for. Kemudian sistem langsung mengaplikasikan operator modulo terhadap panjang himpunan karakter di variabel char untuk menjamin nilai shift itu selalu berada dalam rentan yang sudah ditentukan, sehingga menghasilkan nilai shift Cipper-Caesar. Setelah mendapatkan nilai shift dari fungsi pin to shift, kemudian dilanjutkan ke fungsi shift text. Fungsi ini digunakan untuk memproses pergeseran teks per karakter, baik itu enkripsi maupun dekripsi. Prosesnya akan selalu berulang untuk setiap karakter. Proses pertamanya itu sistem akan mencari posisi karakter di dalam variabel char. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung posisi baru karakter melalui aritmatika modular. Penggunaan rumus modular ini menjamin karakter hasil pergeseran selalu kembali berada di dalam 62 karakter sampai karakter baru dari hasil pergeseran berhasil didapatkan. Setelah mengimplementasikan fungsi-fungsi dasar
tadi kemudian langsung ke implementasi fungsi utama untuk melakukan enkripsi dan juga dekripsi pada chipper Caesar. Dimulai dari fungsi Caesar encrypt. Fungsi ini bertindak sebagai pengatur proses enkripsi pada chipper Caesar. Proses pertamanya itu dimulai pada saat fungsi ini memanggil fungsi pin to shift untuk mengelola parameter pin menjadi nilai shift. Kemudian nilai shift-nya itu akan disimpan di variabel shift. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan parameter teks yang berisi inputan data pengguna seperti password dan juga username, dan juga mengirimkan variabel shift yang bernilai positif ke fungsi shift text. Pengiriman nilai positif pada variabel ini bertujuan untuk menjalankan pergeseran maju sampai menghasilkan chipper text dari chipper Caesar. Kemudian untuk fungsi decrypt yaitu fungsi Caesar decrypt. Fungsi ini sepenuhnya menggunakan logika yang sama dengan Caesar encrypt, yaitu untuk mendapatkan nilai shift-nya. Perbedaannya itu pada saat pemanggilan fungsi shift text saja. Pada saat decrypt, sistem akan mengirimkan nilai variabel shift yang bernilai negatif ke fungsi shift text. Gunanya untuk menjalankan pergeseran mundur yang secara matematis akan membatalkan pergeseran maju saat enkripsi dan mengembalikan teks ke bentuk plain text atau bentuk aslinya. Setelah membuat fungsi encrypt dan juga decrypt satu lapis menggunakan chipper Caesar, sekarang kita beralih ke fungsi yang mengatur alur berlapis. Pertama ada fungsi encrypt. Fungsi ini gunanya untuk mengatur alur dua proses enkripsi secara berurutan, yaitu dari chipper Caesar ke Vigenère. Proses pertamanya itu dimulai pada saat parameter plain text dan juga pin diolah oleh fungsi Caesar encrypt untuk menghasilkan chipper text lapisan pertama. Kemudian chipper text ini akan disimpan di variabel Caesar. Kemudian untuk fungsi decrypt-nya. Secara peran, fungsi decrypt sama dengan fungsi encrypt, yaitu bertindak sebagai pengatur alur. Namun fungsi decrypt ini menjalankan alur dua proses secara terbalik, yaitu dari Vigenère dulu, kemudian ke Caesar. Setelah lapisan Vigenère didekripsi dan hasil deskripsinya disimpan di variabel after Vigenère, maka variabel ini akan diteruskan sebagai inputan untuk fungsi Caesar decrypt bersama dengan parameter pin. Ini berfungsi sebagai lapisan terakhir untuk memulihkan pergeseran chipper Caesar sehingga data sepenuhnya akan kembali menjadi plain text. Kemudian kami akan menjelaskan alur enkripsi dan dekripsi data dalam sistem. Awal mula enkripsi terjadi pada saat register. Setelah data user seperti username, password, PIN, dan data user lainnya telah divalidasi oleh sistem, sistem akan mengambil nilai PIN dari variabel validate, kemudian sistem akan memanggil kelas cryptohelper untuk menggunakan fungsi encrypt guna mengenkripsi data yaitu data name dan password. Setelah enkripsi selesai, data yang sudah terenkripsi akan menimpa data aslinya di variabel validate. Dan PIN asli juga akan disimpan kembali di variabel validate untuk disimpan ke database. Kemudian saat proses login, agar user bisa diverifikasi menggunakan password aslinya, meskipun di dalam database sudah tersimpan dalam bentuk chipper text. Nah, di dalam form login.php ini, sistem akan secara otomatis memanggil kelas cryptohelper dan menggunakan fungsi decrypt untuk mendekripsi password dari database menggunakan PIN sebagai key-nya. Kemudian hasilnya akan disimpan di variabel decrypt pass dalam bentuk plain text. Nah, setelah itu variabel decrypt pass ini akan dibandingkan dengan password inputan dari user. Jika kedua nilai tersebut tidak sama, maka sistem akan memanggil file login
untuk menolak autentikasi, dan apabila kedua nilai tersebut sama, maka user bisa langsung login. Jelaskan tentang bagian algoritma saya, yaitu di sini saya mendapatkan bagian algoritma vGenere. Pada fungsi algoritma vGenere, fungsi utamanya yang digunakan adalah fungsi encrypt dan vGenere decrypt. Keduanya memanggil satu fungsi, yaitu vGenere shift, yang bertugas melakukan proses enkripsi dan deskripsi berdasarkan kunci atau PIN yang diberikan. Untuk proses enkripsi adalah, yaitu yang pertama, untuk setiap karakter dicek apakah karakter tersebut ada dalam karakter yang valid. Di sini saya membuat karakter valid sebanyak 62 karakter dari huruf abjad A kecil AZ A sampai Z besar dan 0 sampai 9. Jika karakter valid, maka karakter kunci dari PIN sesuai urutan dengan menggunakan rumus iterasi modulo panjang PIN agar bisa berulang. Untuk penghitungan nilai pergeseran berdasarkan nilai dari pergeseran kunci dalam posisi karakter tersebut. Geser posisi huruf asli ke posisi baru menggunakan rumus, yaitu adalah posisi teks ditambah posisi kunci ditambah dan mod panjang karakter untuk hasil dari pergeseran yang akan terenkripsi. Untuk penjelasan algoritma dari algoritma vGenere adalah, fungsi ini digunakan untuk melakukan proses dekripsi terhadap teks yang sebelumnya sudah dienkripsi menggunakan vGenere di dalam fungsi yang akan dipanggil. Untuk fungsi utamanya adalah vGenere shift. vGenere shift ini adalah fungsi inti dari algoritma vGenere tersebut. Terdapat charge, mode, result, dan panjang PIN. Untuk chart tersebut berisi daftar karakter yang diperlukan, yaitu mulai dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Untuk mod adalah panjang karakter yang digunakan untuk operasi modulus, dan result adalah untuk menyimpan hasil akhir. Untuk PIN length tersendiri adalah panjang PIN yang digunakan untuk proses pengulangan PIN nantinya. Fungsi dari vGenere shift ini adalah parameter. Untuk parameternya menggunakan true. Ini menandakan bahwa prosesnya adalah dekripsi, yaitu adalah prosesnya enkripsi dengan pergeseran maju. Untuk vGenere shift dengan parameter false, ini prosesnya adalah dekripsi dengan pergeseran mundur. Untuk proses pengulangan pada setiap karakter, untuk prosesnya adalah for, yaitu di mana iterasi untuk setiap karakter pada teks yang akan dienkripsi atau didekripsi, kemudian dicek apakah ada di dalam chart dengan fungsi stops. Jadi untuk ini adalah kode ini berguna untuk melakukan iterasi pada setiap karakter teks yang akan dienkripsi atau didekripsi. Kemudian dicek apakah karakter tersebut ada di dalam charts dengan fungsi drop untuk menentukan pergeseran berdasarkan PIN, yaitu adalah jika
Jika karakter di dalam charge, maka program mengambil karakter kunci dari pin, yaitu dengan key charge pin, iterasi modulo panjang pin, dan kunci dari shift ini adalah stops. Kemudian dicek apakah karakter tersebut ada di dalam charge dengan fungsi stop. Untuk menentukan posisi pergeseran maju atau mundurnya, selanjutnya akan dilakukan pergeseran posisi karakter, yaitu new post. Jika enkripsi bernilai true, maka posisi huruf akan digeser maju dengan operasi tambah, dan jika enkripsi bernilai false, maka posisi huruf akan digeser mundur untuk dilakukan dekripsi. Operasi modulus mod digunakan agar hasil pergeseran tetap berada dalam rentang karakter yang valid. Untuk hasilnya akan disimpan pada result, ada mengembalikan nilai hasil. Karakter baru hasil dari pergeseran akan disimpan pada variabel result. Jika karakter tidak ditemukan di chart, maka karakter tersebut tidak diubah. Untuk yang selanjutnya adalah penggunaan dari file decrypt controller. File dari kode dari decrypt controller ini berfungsi sebagai penghubung antara pengguna user dengan algoritma enkripsi deskripsi yang telah dibuat di kelas CryptoHelper. Singkatnya, controller ini bertugas untuk menerima PIN dari pengguna yang akan memverifikasi PIN lalu menggunakan dekripsi untuk dilakukan CryptoHelper yang akan digunakan untuk menampilkan data seperti nama dan password. Untuk penjelasan secara rincinya adalah sebagai berikut. Pada fungsi decrypt ini akan dilakukan request untuk memvalidasi apakah PIN yang dimasukkan itu sesuai dengan pengguna yang valid. Hal ini penting karena algoritma V-Generate dan Caesar di CryptoHelper hanya mengenali karakter dari A abjad huruf A sampai Z kecil, A sampai Z besar, dan 0 sampai 9K. Hanya 3 grup karakter tersebut. Untuk kemudian adalah verifikasi PIN. Ini adalah verifikasi memastikan bahwa PIN yang dimasukkan sama dengan PIN yang tersimpan pada data user, biasanya di dalam database. Kalau PIN salah, proses dihentikan karena PIN inilah yang menjadi kunci utama untuk melakukan dekripsi. Artinya, jika PIN benar, maka dekripsi akan berhasil untuk menampilkan nama dan password. Jika PIN-nya salah, maka tidak bisa digunakan untuk mengembalikan data yang terenkripsi dalam bentuk aslinya sebelumnya. Pemanggilan fungsi CryptoHelper di sini adalah controller ini berfungsi memanggil fungsi dari decrypt dari CryptoHelper, yaitu nilai yang dikirim adalah data terenkripsi antara nama dan password serta PIN yang benar. Fungsi decrypt di CryptoHelper kemudian menjalankan dua progres, yaitu V-Generate decrypt dan juga Caesar decrypt. Untuk hasil dekripsi dikirim ke view data, yaitu untuk hasilnya akan dikirim ke view data. Setelah itu hasilnya dikirimkan ke halaman viewblade PHP agar bisa ditampilkan oleh ke pengguna. Untuk demonstrasikannya adalah seperti berikut. Ini kita akan masuk pada menu lihat data, kemudian masukkan PIN. Untuk PIN-nya adalah mantap, tapi ada sedikit modifikasi, yaitu N besar
4, N kecil, T kecil, 4, dan P. Kemudian kita akan melakukan klik lihat data. Nah, untuk data yang dihasilkan adalah username asli bernama Tuku Jaya dan password asli bernama Innova. Ini berlaku juga ketika kita akan membuat user baru. Kita buat register. Untuknya kita akan mengambil dengan contoh nama mengambil nama seperti ini. Kita akan melakukan register. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan PIN tersebut untuk melihat kata sandi dan nama user asli. Kita akan lakukan lihat data. Nah, nama user asli dari toko tersebut ini adalah Amanah dan password aslinya adalah Amanah 123. Sekian dari presentasi kelompok Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian juga presentasi dari kelompok 2 atas nama Rizky Agus Saputra. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.